bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama sekarang nih kita mau bacain pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Gak dites lu jamaahnya? Jamaahnya Nggak ada. Ayah. Ini pertanyaan pertama dari Galan Trias. Wih. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Galang Trias. Mah galau mah. Ada apa? Galang Trias galau 3G. Galang Trias galau. Mah bagaimana tips menjadi orang tua untuk anak remaja? Anak-anak saya usia remaja dan lagi senang membantah orang tua. Saya paham itu fase normal, tapi saya tidak suka dia begitu mah karena takut kebablasan. Sudah dinasehati baik-baik sampai dimarahi tetap tidak berubah. Bagaimana itu mah? Oke. Yang namanya mendidik anak bukan anak sudah SMP apalagi SMA. Semenjak dalam kandungan, tadi yang Mas sampaikan, semenjak dalam kandungan kita doakan, lahir kita azankan, dicukur rambutnya biar dia banyak sedekah, berikan nama yang baik, diakekahkan biar berbagi, dihitan, berikan. Ini tahap yang panjang. Tidak mungkin anak dilepas dari awal, udah SMA pengen baik, tidak mungkin. Karena sudah terkontaminasi dengan yang kurang baik. Makanya kalau pengen punya anak baik semenjak awal giring nih anak. Salah kalau orang tua bilang, Bu anaknya begitu. Alah, udah gede juga ngerti. Sendiri ngerti dari mana. Makanya semenjak awal bentuk. Contoh Ipah. Ada bunga yang suka dikepang. Tahu kan bedu yang segede-gede gini nih? Segede telunjuk. Oh, iya, pohon bunga yang dikepang. Yang dikepang iya. Dianyam. Berbentuk keranjang. Itu kenapa? Dari muda. Ibaratnya gini, Mama punya pohon. Pengen dibengkokin ke sini, kalau masih muda Mama bengkokin ikat pakai kawat. Pakai bambu. Diarahkan ya? Diarahkan. Dibengkokin sini, mengarah. Tapi kalau sudah gede, sudah jadi kayu, patah. Patah bener Pak. Makanya tidak bisa mendidik anak, kalau sudah dewasa itu susah. Semenjak kecil, Agus suka nyanyi. Kalau mendidik anak semenjak kecil ibarat gukir di atas batu sampai kiamat nggak akan lupa. Mendidik setelah dewasa ibarat gukir di atas air red hilang. Makanya kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang solihah, semenjak awal berikan warna. Ini loh alur yang benar. Hayo pergi ngaji, pergi madrasah, hayo jam sekian baca Quran, hayo malam-malam kita tahajud. Itu. Ini mah kadang-kadang emaknya bilang, saya nggak tega ngebangunin anak sholat subuh, lagi nyenyak tidur. Kapan benernya? Iya. Jangan menyalahkan orang lain. Tanya lagi dengan diri kita. Kalau anak bengal ngelawan, pernahkah ngomong kotor? Anak bengal, ngelawan wae ini anak, bandel. Itu doa dari kita. Mulut orang tua adalah doa buat anak-anaknya. Hati-hati. Kalau orang Sunda bilang, mulut orang tua ngandung perah. Perah itu bisa ular. Langsung mematikan. Makanya sekesal bagaimanapun sama anak bandel. Anak mama pinter, anak mama soleh. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Mudah-mudahan jadi imam di Masjid Istiqlal. Misalnya seperti itu. Karena contoh, Sudes. Itu imam di Masjid Haram. Itu ketika anak-anak, ayahnya ngundang sahabatnya. Ibunya masak. Sudah masak, disiapkan, dihidangkan, diambil pasir. Wur. Waduh. Emaknya marahnya, ya Allah, mudah-mudahan jadi imam Masjid Haram. Berkali-kali tiap marah begitu, dibuktikan oleh Allah. Makanya jadi orang tua jangan ngomong sembarangan. Nanya lagi dengan diri kita, kenapa anak kita bengal? Pernah nggak ngasih makanan haram? Kayak tadi, beli cabai sekilo, nyomot tambahan. Beli bawang sekilo, nyomot tambahan. Beli rengkeng, beli dukuh 2 kilo. Mang nyobain, pakai otak nyobain mah hiji, yang nyorok cok, maling siamane. Itu yang menentukan anak Anda. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang. Kalau beli pengen banyak, kalau ngejual sama orang dikurangin. Neraka wel, hati-hati. Ini menentukan baik tidaknya anak-anak kita. Tuh, dari pengaruh makanan juga ya. Bisa banget ya. Selanjutnya nih Mah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mah ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Ini dari Jainal_Abi. Oke. Galau nih Mah. Ada apa Jainal_Abi? Mah, Naon? adik saya kan pernah dipenjara karena suatu kasus. Ya. Dia sebenarnya difitnah Mah sama orang. Kebetulan sekarang status adik saya yang mantan napi ini jadi bahan olok-olokan sama teman anaknya Mah. Ya. Nah gimana ya Mah agar dia bisa membuktikan ke anaknya kalau dia tuh sebenarnya tetap bisa jadi tauladan
buat anaknya, agar anaknya jadi nggak perlu malu lagi kalau diolok-olok sama teman. Ini musibah. Jangan takut. Allah Maha tahu yang benar dan yang salah. Suatu saat pasti dibuktikan oleh Allah siapa yang benar, siapa yang salah. Amin. Orang yang namanya bangke ditutup rapat bagaimanapun pasti kecium baunya. Yang namanya emas berlian dilelepin di lumpur sekalipun pasti kalau ketemu akan ketahuan. Makanya yakin kepada Allah, bermunajat, bermohon, ya Allah tunjukkan mana yang baik adalah baik, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Pasti Allah tunjukkan suatu saat. Pasti itu. Yang namanya kebenaran pasti akan muncul dan nampak di Pasti permukaan ya Pak. akan muncul di permukaan. Jangan takut, ada Allah. Takut. Jadi memang kita selama ini kan menjadi kayak stigma. Iya, anaknya malu sama orang. Bapaknya di penjara. Bapaknya di penjara. Padahal tidak berbuat salah. Siapa tahu apa dia lebih jahat. Makanya kita ajarin sama anak-anak, jangan ngelihat orang lain dari apa yang terjadi, tapi apa yang sesungguhnya. Karena sekarang ini kayaknya banyak kamu prase. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya kita mohon sama Allah, ya Allah lindungi kami ya Allah. Makanya banyak baca ta'uz. Ya. Baik mah. Pertanyaan selanjutnya dari Arum. Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arum. Galau nih mah. Kayaknya kenal kita. Yang Arum nama panjangnya Arum Jeram bukan? Kalau jeram bukan Arum. NG, Arung. Oh Arung Jeram. Iya benar-benar mengarungi soalnya. Ini Arum Jahit. Arum jahit, artinya Arum tukang menjahit. Jarum. Galau nih mah. Ada apa Arum jahit? Jarum Pak. Saya punya adik ipar. Kontras sekali mah kehidupannya. Suaminya begajulan, istrinya alim dan suka ikut kajian di majelis taklim. Saya suka kasihan lihat anak-anaknya mah. Gimana ya mah caranya agar mereka bisa memberikan tauladan yang baik ke anak-anaknya haturun. Nah ini. Ini artinya contoh Fir'aun. Bapaknya beragajulan, emaknya orang solehah. Rajin ngaji, berbuat baik. Bagaimana berikan contoh sama anaknya? Nah, anaknya giring kepada agama yang benar. Bawa ke pengajian. Tonton acara kita tiap pagi ini insya Allah. Anaknya tahu tentang agama. Amin. Berikan lingkungan yang baik. Berikan tontonan yang baik. Bacaan yang baik. Anak, walaupun lihat bapaknya seperti itu, tetap dia akan baik. Makanya, lihat, nggak usah jauh. Musa, Harun, itu anak angkatnya Fir'aun. Ibunya sangat baik, Siti Asyah, bapaknya laknat, jahat. Nabi Musa seperti ibunya, baik, lemah lembut, gitu sejarah. Sampai ketika kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa karena diusir sama ayahnya, dia pergi jalan, ngelihat ada perempuan antri tuh. Orang-orang udah berebut ngasih makan ontak mereka, ngasih minum kambing mereka. Dia berdua diem. Musa berpikir, kenapa tuh cewek-cewek diem aja? Dia ditanya. Kami tidak akan bisa memberikan minum kepada kambing-kambing kami sebelum berlaki-laki tadi jalan. Musa maju nolongin. Padahal dia anak angkatnya Fir'aun. Karena ngikut kepada ibunya yang baik. Jadi mana yang dominan mendidik, itulah yang akan masuk dalam diri seorang anak. Silakan Pak. Ya setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.